Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali anak-anakku, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya, Mapel Ekonomi. Ayo pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang penawaran. Nah, apa itu penawaran? Penawaran itu secara pengertian adalah jumlah barang atau kuantitas barang atau jasa yang disediakan atau ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada konsumen untuk dijual ya pada tingkat harga tertentu dan pada masa tertentu. Jadi penawaran ini datangnya dari pihak produsen atau pihak penjual ya. Di dalam ekonomi, penawaran itu berlaku sebuah hukum yang disebut dengan hukum penawaran. Nah, apa bunyi hukum penawaran? Hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen itu juga meningkat. Ya. Dan ini berlaku sebaliknya, apabila harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan atau dijual juga ikut turun. Jadi di sini antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Apabila harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut bertambah, ya, meningkat. Sebaliknya, jika harganya turun, maka barang yang ditawarkan atau dijual juga ikut turun. Nah, bagaimana dengan gambar kurva penawaran? Ya, kurva penawaran itu bisa kalian lihat, ini ada sebuah ilustrasi harga barang per kilo dan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, harga per kilo sebuah barang di sini tertulis 25.000 ya. Ketika harga barangnya 25.000, jumlah barang yang ditawarkan 100 kilo ya. Kemudian ketika terjadi perubahan harga naik menjadi 30.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Di sini tertulis menjadi 200 kilo dan seterusnya seperti ini. Nah, ini apabila digambarkan dalam sebuah kurva, kalian bisa lihat di sini, ya. Ini sumbu vertikalnya di sini menggambarkan P itu adalah price, harga. Sedangkan sumbu horizontalnya ini adalah Q, quantity, ya. Jumlah barang yang ditawarkan. Yuk kita bahas satu persatu. Ketika harganya 25.000, jumlah barang yang ditawarkan 100. Nah, di sini bertemu antara P dengan Q-nya, bertemu di titik A. Selanjutnya, ketika harga barang naik menjadi 30.000 di sini, maka jumlah Q-nya, barang yang ditawarkan, naik menjadi 200 kilo. Sehingga P dan Q ketemu di titik B. Dan seterusnya, ada titik C, titik D, dan titik E. Berdasarkan data yang tersedia ini ya. Nah, titik A, titik B, titik C, titik D, dan E itu apabila disambung akan membentuk sebuah kurva. Kurvanya ini dari kiri bawah naik ke kanan atas ya. Nah, ini disebut dengan kurva penawaran yang ditulis dengan simbol S. S ini adalah supply. Supply itu namanya penawaran. Nah, kurva itu bisa terbentuk melalui sebuah fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran itu menggambarkan perubahan antara jumlah barang yang
ditawarkan dengan harga, ya, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, formula matematisnya QS, S-nya tadi supply ya, supply itu adalah penawaran, Q-nya adalah quantity, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. QS sama dengan AP min B, ya. Ini atau sama dengan, ya, nama lainnya P sama dengan, ini kalau yang ini diambil Q-nya, kalau yang di bawahnya ini diambil P-nya, sebenarnya sama saja, ya. Kalian boleh milih salah satu nantinya. P sama dengan 1 min AQ plus B per A, ya. Rumus ini kalian peroleh, kalian dapatkan dari rumus ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Sama halnya seperti kemarin pembahasan yang dulu tentang permintaan, fungsi permintaannya, ya. Cara mendapatkan fungsinya sama seperti itu. Nah, di sini saya siapkan sebuah ilustrasi penawaran terhadap kacang hijau, ya, sama seperti yang ada di buku. Silahkan sambil membuka bukunya. Ketika harga kacang hijau 25.000, jumlah barang yang ditawarkan 100. Kemudian ketika harga naik menjadi 30.000, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 200.000 dan seterusnya. Dalam hal ini kalian silakan menentukan P1 atau P mula-mula, yaitu harga sebelum terjadi perubahan, ya. Harga awal, yaitu di sini berapa? Yaitu 25.000. Kemudian P2 yaitu P setelah terjadi perubahan harga 30.000. Sedangkan Q1, Q mula-mula yaitu 100, ya, 100 kg. Kemudian Q2, Q setelah terjadi perubahan yaitu 200 kg. Nah, ini bisa kalian masukkan ke dalam rumus ini harusnya ada garisnya, ya, per gini. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Ya, silahkan dimasukkan angka ini ke dalam rumus. P-nya dicari, P min P1. P1-nya adalah 25.000. Masukkan di sini. Per P2. P2-nya adalah 30.000. Tulis di sini 30.000. Min P1. P1-nya 25.000. Ya, ditulis. Sama dengan Q-nya dicari nanti, ya. Min Q1. Q1-nya berapa? 100, ya, tulis 100 di sini. Per Q2. Q2-nya 200 min Q1. Nah, persamaan ini kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi P min 25.000 per, lah ini kalian sederhanakan, 30.000 dikurangi 25.000 menjadi 5.000. Sama dengan, ya, sisi sebelah kanan Q min 100 dibagi 200 kurangi 100 menjadi 100. Nah, kalau sudah disederhanakan seperti ini, kalian bisa mengalihkan secara silang. Kiri atas dengan kanan bawah, kiri bawah dengan kanan atas, yaitu, yuk kita coba, ya. Mulai dari ini, P dikalikan 100. P dikalikan 100 menjadi 100P, ya. Kemudian min 25.000 dikalikan 100 menjadi min 2.500.000.
Kemudian kiri bawah dikalikan dengan kanan atas, yaitu 5.000 kali Q menjadi 5.000 Q. Ya. Kemudian 5.000 kali min 100 menjadi min 500.000. Sehingga kalian sekarang punya persamaan 100P min 2.500.000 sama dengan 5.000 Q min 500.000. Nah, persamaan ini bisa kalian selesaikan dengan cara memindahkan terlebih dahulu min 500.000 ini ke ruas seberangnya, sehingga menjadi 100P min 2.500.000 plus, ya, plusnya ini dari min pindah ruas menjadi plus 500.000, ya, plus 500.000 sama dengan 5.000 Q. Nah, terus bisa disederhanakan lagi menjadi 100P min 2 juta. Ketemunya min 2 juta yaitu berasal dari min 2.500.000 plus 500.000. Nah, gitu ya. Kemudian kamu cari Q-nya sesuai dengan fungsi permintaan yang akan kita cari. Q-nya dicari dengan cara 5.000-nya sebagai angka pembagi ruas lawannya, ya, yaitu 100P min 2 juta dibagi 5.000, sehingga Q-nya ketemu nih 100 dibagi 5.000 yaitu 0,02P, dan kemudian min 2 juta dibagi 5.000 ketemu min 400, sehingga QS fungsi penawarannya ketemu 0,02P min 400.